Halo, selamat pagi Bapak Ibu peserta Morning Briefing SF Consulting 23 September 2020. Oke, jadi di sini kenapa kita mengambil tema persiapan berperkara di pengadilan pajak? Karena banyak wajib pajak yang merasa, aduh saya klien-klien kami merasa nggak capable nih untuk saya maju sampai ke pengadilan pajak. Kemudian Bapak Ibu harus meng-hire konsultan, kuasa hukum untuk mewakili Bapak Ibu. Jadi di sini sebenarnya tujuan kami sebagai konsultan pajak di Indonesia, SF Consulting Pro Global, untuk memberitahukan kepada Bapak Ibu bukan rumitnya bagaimana berperkara di pengadilan pajak, tetapi sebagai wajib pajak, walaupun Bapak Ibu sudah meng-hire tax consultant, tetapi Bapak Ibu juga harus tahu prosedur bagaimana berperkara di pengadilan pajak, bagaimana Bapak Ibu juga memahami bagaimana sih di pengadilan pajak itu terjadi. Karena di musim COVID ini hanya boleh 2 dari pemohon banding atau penggugat yang berada di dalam persidangan. Kemudian ketika Bapak Ibu memahami, mungkin Bapak Ibu sebagai klien dengan konsultan dapat lebih baik dalam memahami, oh kita harus support karena bagaimana hakim meminta dokumen untuk dibuktikan gitu ya. Oke, karena tadi saya sudah bilang bahwa 1,5 jam ke depan kita akan diskusi saja karena ini panjang dan berat untuk berperkara di pengadilan pajak, bisa setahun lebih gitu ya. Kemudian hasilnya pun bukan seminggu 2 minggu tapi bisa setahun 2 tahun. Jadi Bapak Ibu ya kalau ada tax dispute harus siap begitu. Harus siap sampai dengan pengadilan pajak, dan apakah siap sampai di pengadilan pajak juga? Tidak. Walaupun sifatnya inkrah, tapi Bapak Ibu harus siap sampai dengan ke MA untuk peninjauan kembali. Karena saat ini kalau kita menang pun DJP akan mem-PK kita. Kalau kita merasa ada yang belum fair, kita juga boleh mengajukan PK kepada MA. Oke. Kemudian Bapak Ibu untuk acara diskusi ini silahkan menuliskan pertanyaan dalam chat room. Nanti saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan tersebut yang terpilih. Kemudian yang mungkin perlu research lagi akan saya kirimkan lewat email. Kemudian Bapak Ibu juga pada saat mendaftar sudah diberikan client feedback form. Nanti 5 menit sebelum acara kita selesai, kita akan mengisi bersama-sama supaya kami tahu kebutuhan Bapak Ibu untuk morning briefing selanjutnya itu apa, supaya kami dapat memenuhi kebutuhan dan saat ini yang paling diinginkan oleh klien dan calon klien kami itu apa. Oke. Jadi Bapak Ibu, kita akan mulai saja. Sudah kenyang sarapannya, sudah siap untuk diskusi 1,5 jam. Oke, kita akan mulai saja. Oke. Ini nextnya pakai ya, jadi Bapak Ibu perkenalan dulu karena di sini saya lihat ada klien kami, ada yang baru mau menjadi klien kami, gitu. Jadi SF Consulting ini berdiri di 2004, jadi sudah 17 tahun berada di Indonesia untuk menjadi tax consultant yang terdepan, begitu ya. Tax dan business advisory. Jadi kami di sini dulu pertamanya adalah pajak. Tetapi ke sini ternyata pajak nggak bisa lepas nih dari accounting, dari compliance, pajak nggak bisa lepas dari custom, pajak nggak bisa lepas dari legal. Nah kita semua menjadi lebih komplit, menjadi komplit lagi sehingga saat ini tahun 2020 kami sudah apa saja nih servisnya, gitu ya. Kenalan dulu biar tahu servis yang kami berikan. Pertama adalah pajak pasti, karena kami dari 2004 sudah
Kemudian transfer pricing 2016 PMK 213 mengharuskan wajib pajak di Indonesia yang melakukan afiliasi transaksi dengan layer-layer yang sudah ditentukan, gitu, threshold yang sudah ditentukan untuk menyediakan transfer pricing. Kami juga ada transfer pricing, kemudian legal, kemudian ada compliance, ada custom, kemudian ada business process outsourcing. Jadi ini service kami. Dan untuk service kami saat ini kami sudah tier 1 untuk tax ya, berdasarkan International Tax Review, dan kemudian untuk TP kami tier 2. Jadi tier 1, tier 2 apa nih gitu. Jadi kalau tier 1 itu kelompok ranking 1 begitu istilahnya. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu, SF apa nih? Oh, dia pajaknya sudah tier 1. Jadi kami sudah setara dengan perusahaan-perusahaan tax consultant yang sudah tier 1 sebelumnya, Big Four misalkan seperti itu. Nah, kemudian agenda hari ini. Oke, jadi Bapak Ibu, agenda hari ini kita bagaimana persiapan beracara di pengadilan pajak, kemudian bagaimana kita mengajukan banding dan gugatan, kemudian tata cara penyampaian surat banding dan gugatan, kemudian tahapan persidangan banding dan gugatan, dan bagaimana nanti di kelima kita posita dan petitum. Nah, dalam hal ini saya akan mendiskusikan dengan Bapak Ibu bukan kapasitasnya sebagai sebagai orang yang tahu hukum, karena saya backgroundnya bukan hukum, saya backgroundnya pajak. Saya dulu dari STAN, kemudian sempat menjadi employee, government employee. Kemudian saya menjadi tax consultant di SF Consulting. Jadi saya mengurus proses kuasa hukum saya untuk kepentingan beracara di pengadilan pajak, tetapi saya bukan sarjana hukum. Jadi di sini saya membatasi bahwa saya bukan bicara hukum atau gimana, tetapi sebagai kuasa hukum yang memenuhi syarat yang dipersyaratkan, saya boleh mewakili wajib pajak, mewakili klien ketika beracara di pengadilan pajak. Oke, kemudian kita akan masuk ke beracara di pengadilan pajak. Jadi Bapak Ibu, saya akan sampaikan terlebih dahulu materi yang sudah saya buat. Nanti setelah itu baru kita diskusi. Kalau ada pertanyaan, tulis aja di chat room. Oke, pengadilan pajak. Pengadilan pajak apa sih? Begitu ya. Jadi Bapak Ibu, mungkin ada kata-kata kantor pajak aja sudah sedikit alergi nih, apalagi hari ini banyak banget SP2DK yang disampaikan AR kepada wajib pajak. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang sudah menerima SP2DK. Nah, SP2DK lagi bertebaran nih. Karena apa nih? Nah, Bu Sri Mulyani sudah mengatakan sehari yang lalu kemarin, kita sudah turun 500 triliun nih, mungkin resesi atau ditunggu, malah ini orang-orang bilang akan diumumkan resesi nggak akhir bulan atau apa-apa. Ya, Bapak Ibu, kita tetap semangat saja, kita tetap bekerja. Puji Tuhan, alhamdulillah kita masih bisa bekerja. Kemudian kalau ada SP2DK dari AR, kita tanggapin saja. Karena SP2DK ada dasar hukumnya, kemudian kita juga punya kewajiban untuk menjawab dalam 14 hari. Dan kita di dalam SP2DK itu hasilnya bukan SKP, bukan yang kita harus bayar pajak, tetapi laporan SP2DK. Jika Bapak Ibu tidak mengikuti, ya akhirnya akan ditingkatkan menjadi pemeriksaan. Pemeriksaan ada tax dispute, disinilah kita akan mencari keadilan atas sengketa pajak di pengadilan pajak. Badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Ini pengadilan pajak. Jadi Bapak Ibu, kalau di Jakarta ini pengadilan pajak ada di Harmoni gitu ya, bareng dengan BPKP. Jadi kalau Bapak Ibu sempat naik busway itu di Harmoni, kemudian jalan kaki sedikit, itu tepatnya di situ. Nah, kemudian hukum acara persidangan di pengadilan pajak. Nah, prosesnya bersifat terbuka Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu akan saya baru pertama nih mau bersidang, saya pengen tahu keadaan di sana. Sebenarnya Bapak Ibu boleh datang, kemudian masuk ke ruang sidang, tetapi
kondisi sekarang tidak memungkinkan ya Bapak Ibu ya COVID. Jadi sebenarnya sifatnya memang terbuka, siapa saja boleh menyaksikan proses persidangan. Nah ini juga sebenarnya kita bisa proses belajar bagaimana kita menjawab, bagaimana kita menanggapi, ini boleh sebenarnya terbuka. Kemudian para pihak bersengketa diundang untuk hadir. Bapak Ibu, dalam surat banding kita sebenarnya kita menyatakan untuk dapat membuktikan, memberikan penjelasan, pemohon banding bersedia hadir gitu ya. Jadi kita memang minta diundang untuk hadir. Walaupun sebenarnya dalam ketentuan yang harus hadir adalah terbanding, tergugat. Kita boleh tidak hadir tapi memberikan surat, memberikan keterangan, memberikan data bisa. Begitu. Tetapi kalau kita pengen meyakinkan dengan benar-benar, ya kita harus hadir, kita harus menunjukkan kepada hakim, kepada terbanding bahwa kita memang pengen menjelaskan. Bagaimana juga kan kita orang Indonesia ya, kalau ketemu tuh kayaknya lebih srek gitu. Kalau tidak ketemu kayaknya aduh kurang pas nih, seperti kayak acara webinar hari ini. Biasanya kan saya kalau ketemu, kalau ngajar live gitu, kayaknya seru, kayaknya enak, nyambung, dapet gitu. Tetapi dengan perkembangan COVID ya kita harus online. Sama seperti pengadilan pajak yang berada di luar Jakarta. Di Surabaya, di Jogja itu dilaksanakan dengan online. Jadi ada klien-klien kita yang memang sidangnya di Surabaya, karena COVID, hakim ada di Jakarta, kita melakukan sidang secara online. Jadi Bapak Ibu pastikan di surat banding bahwa Bapak Ibu ingin hadir, ingin mengikuti proses persidangan, itu bisa dituliskan dalam surat banding itu. Kemudian atas permintaan para pihak yang bersengketa dan persetujuan majelis hakim dapat dihadirkan saksi ahli. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu merasa bahwa ini jangan saya ngomong nih, ada ahlinya yang ngomong, yang menguatkan argumen kita bisa meminta kepada hakim untuk membawa saksi ahli supaya hakim lebih meyakini argumen kita. Kemudian juga kita bisa minta untuk uji bukti, karena kalau sifatnya pembuktian, kita harus meminta, kita mau buktikan gitu ya. Jadi kita bisa meminta dalam persidangan itu untuk menyediakan saksi ahli yang menguatkan kita. Kita bisa meminta untuk dilakukan uji bukti supaya hakim menjadi lebih yakin. Kemudian banding dapat diajukan oleh wajib pajak, ahli warisnya, seorang pengurus atau kuasa hukumnya. Ini Bapak Ibu yang perlu diperhatikan adalah dapat diajukan oleh wajib pajaknya sendiri kalau sengketanya orang pribadi. Ahli warisnya jika misalkan yang bersangkutan sudah tidak ada, ahli warisnya yang akan ditunjuk. Seorang pengurus atau kuasa hukumnya. Pengurus, jadi di sini adalah wakil dari perusahaan, pengurus yang ada dalam akte, kemudian atau kuasa hukumnya. Kalau kuasa hukumnya ya biarin kuasa hukum lah yang repot. Tapi dari acara kita hari ini saya ingin mengedukasi klien wajib pajak bagaimana sih kalau ingin perkara di pengadilan pajak. Nah nanti biasanya kan klien ini bisa direkturnya sendiri atau karyawannya, nanti kita lihat siapa saja sih atau apa saja yang perlu dipersiapkan. Oke, siapa yang bisa beracara tadi sudah disebutkan ya, wajib pajak, wakil, karyawan. Nah ini kalau dari sisi internal wajib pajak sendiri boleh, wakil boleh, pengurus gitu ya. Kemudian pengurus ini, wakil ini siapa? Pengurus ada ketentuan di KUP yang berada di akte. Kemudian di KUP juga ada nih ketentuan perpajakan. Walaupun tidak ada di akte, tetapi bisa menandatangani kontrak, apa-apa. Nah, tetapi kalau saya sarankan Bapak Ibu ya, jadi ini akan perlu waktu untuk membuktikan apakah dia benar pengurus atau enggak. Kalau saya lebih aman saja deh, karena ini formal ya. Kalau misalkan pengajuannya sudah tidak terpenuhi formal, tidak akan masuk nih di periksa materialnya. Jadi lebih baik kalau wakil ya pengurus yang ada dalam akte. Kalau karyawan bagaimana? Ya karyawan yang harus dapat surat kuasa dari direkturnya, pengurusnya, kemudian ada bukti potong dari tempat dia bekerja, kemudian ada SPT masa yang menyebutkan ada nama dia sebagai karyawan.
itu harus disampaikan sebelum sidang ya. Jadi ini bisa beracara wajib pajak, wakil karyawan. Tapi yang terakhir ini seorang yang punya izin sebagai kuasa hukum dari ketua pengadilan pajak. Nah kalau yang ini biarinlah as a consulting saya yang mikirin gitu ya, karena kalau ini mah harusnya konsultan harus sudah tahu nih kalau dia mau mewakili kliennya untuk beracara di pengadilan pajak. Jadi sudah clear ya. Jadi di sini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu adalah wakil atau karyawan, pastikan bahwa ini memang benar nih. Yang gampang dijelaskan dengan akte, yang gampang dijelaskan dengan bukti potong A1, SPT masa PP pasal 21, kemudian dapat surat kuasa. Nah ini yang perlu diperhatikan dari sisi klien atau wajib pajak. Oke. Kemudian tata cara pemeriksaan di pengadilan pajak itu ada dua, bisa cepat, bisa biasa. Dan kita sebagai pemohon atau pemohon banding atau penggugat, ini kita tinggal masuk saja masalah itu acara cepat atau acara biasa itu ada di dalam kewenangan majelis hakim. Tapi apa saja nih yang bisa dengan acara cepat gitu ya? Acara cepat sengketa pajak tertentu ini berdasarkan aturannya di pengadilan pajak. Kemudian gugatan yang tidak diputus dalam jangka waktu sebagai dimaksud dalam pasal 81 ayat 2, tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagai dimaksud dalam pasal 84, atau salah tulis, salah hitung dalam putusan pengadilan pajak. Nah ini jadi Bapak Ibu, kantor pajak itu kalau misalkan dia kalah, kemudian dia akan melihat lagi salahnya di mana kata-katanya, ada nggak salah hitung, ada nggak salah tulis, kemudian dia akan mengajukan lagi ke pengadilan pajak bahwa ada salah. Artinya adalah kantor pajak punya waktu untuk memperpanjang pelaksanaan putusan, karena memang kalau misalkan itu dieksekusi, ada uang negara yang segera dikembalikan kepada wajib pajak, begitu ya. Jadi mereka akan melihat sekarang nih. Kantor pajak pinter-pinter, teliti-teliti sekarang. Kalau dia kalah pun akan dilihat formalnya ada yang salah nggak putusan ini. Setelah itu akan dilihat lagi, pasti ini kok saya merasa kuat, dia akan ajukan lagi PK ke MA. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah menang di pengadilan pajak itu ya seneng banget ya mungkin. Tapi jangan langsung merasa ini terakhir nih, karena pajak bisa melakukan upaya lain untuk peninjauan kembali. Sama seperti kita, kalau kita nggak puas, kita pun boleh mengajukan PK ke MA, karena untuk proses PK kan sebenarnya nggak begitu mahal, 2,5 juta untuk biaya berperkara gitu ya. Jadi ini upaya terakhir walaupun sudah inkrah di level pengadilan pajak. Kemudian sengketa yang berdasarkan pertimbangan hukum bukan wewenang pengadilan pajak. Jadi ini menurut hakim pengadilan pajak bukan wewenang dia, jadi dia akan acara cepat saja. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan dengan acara biasa. Jadi biasa ya mengikuti prosedur yang berlaku. Prosedurnya seperti apa nanti kita akan lihat. Oke, kita akan masuk ke yang sesi kedua, banding dan gugatan. Ini yang bisa kita lakukan kepada pengadilan pajak ya. Kita harus melakukan banding, kita bisa melakukan gugatan kepada pengadilan pajak. Oke, banding. Ini berdasarkan ketentuan pasal 27 Undang-Undang KUP, kemudian hanya diajukan atas surat keputusan keberatan. Jadi ini gampangnya adalah kalau kita ada sengketa materi, kemudian kita ada dispute di sengketanya, kemudian kita mengajukan keberatan, keberatannya kita ditolak, diterima sebagian, dikabulkan sebagian, kita masih tidak puas, kita bisa ajukan banding ke pengadilan pajak. Kemudian kita juga bisa mengajukan gugatan, ini berdasarkan ketentuan pasal 23 Undang-Undang KUP. Kemudian dapat dilajukan atas misalkan pelaksanaan surat paksa, surat perintah melakukan pelaksanaan penyitaan atau penglelang. Kemudian bisa juga ini yang paling gampang gugatan itu penerbitan surat ketetapan pajak yang paling sering dilakukan oleh klien-klien kami ya. Karena dalam penerbitan surat ketetapan pajak itu dianggap tidak sesuai dengan aturan main yang ada, tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan. Nah, dulu kita pernah ada nih bahwa STP, PPN misalkan diterbitkan
pasal 7 100.000, pasal 14 ayat 4 2% dari DPP. Hanya karena wajib pajak terlambat menyampaikan SPT masanya, begitu. Nah, kemudian ada surat yang dipakai dasar hukum oleh kantor pajak menerbitkan STP tersebut. Klien kami tahu dia terlambat menyampaikan SPT PPN. Sanksi 500.000 udah siap dibayar. Tetapi kok ada 2% dari DPP atas faktur pajak yang dia terbitkan. Nah, ini kan jadi kaget karena STP-nya gede banget. Kemudian kita pakai upaya 36 ayat 1. Kemudian 36 ayat 1 ternyata karena ada surat internal masih dipakai juga. Karena itu menurut DJP cukup kuat. Waktu itu sempat kita ke kasihnya, ke kepala kantor. Nah, ini cukup ini nih gitu ya. Waktu itu diskusinya cukup panjang di level DJP sebagai eksekutif ya. DJP eksekutif dia merasa ini udah benar saya. Nah, gimana keadilan ini kita dapatkan begitu? Ya kita harus ke lembaga yudikatif, dalam hal ini adalah pengadilan pajak. Kita setelah 36 ayat 1 kita gugat ke pengadilan dan ternyata kita bisa menang. Nah, jadi aturannya itu nggak benar diterapkan kepada kami. Jadi kami mengajukan 36 kemudian mengajukan gugatan. Itu contoh kita mengajukan gugatan. Nah, kemudian apa sih banding itu? Begitu ya, banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Ini banding. Ya, jadi atas suatu keputusan pejabat publik dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak ya, karena ini memang hakim pengadilan pajak gitu. Oke. Kemudian kita akan ngomong alur sengketa. Nah, tadi saya bilang ke Bapak Ibu bahwa sengketa pajak itu tidak berhenti di level pengadilan pajak. Bapak Ibu sebagai wajib pajak ketika sudah menang dapat putusan, itu harus siap-siap nih ketika DJP melakukan PK kepada kita. Nah, jadi Bapak Ibu ketika nanti misalkan assign kontrak dengan konsultan harus sampai dengan antisipasi bagaimana kalau kita ternyata di PK oleh DJP. Karena kalau sudah PK itu sudah final prosesnya. Begitu ya. Walaupun pengajuan PK tidak menunda pelaksanaan putusan hakim pengadilan pajak. Nah, kita mulai alur sengketanya banding itu dari tax audit. Begitu ya pasti ya, ada sengketa pajak, kemudian ada putusan SKP, kita keberatan, banding. Nah, kita harus siap untuk sampai dengan PK karena semenjak kasus Gayus kali ya, itu ketika ada wajib pajak menang, wajib pajak akan di PK gitu. Karena wajib pajak juga ketika wajib pajak merasa tidak puas, kita juga PK. Walaupun Bapak Ibu sekalian bahwa persentage PK ini tidak begitu besar untuk dimenangkan ya, baik dari sisi DJP maupun dari sisi wajib pajak. Kalau dibikin average bisa 80-90% saja. Tetapi sepanjang kita punya sesuatu yang kuat argumennya, dasar hukumnya oke banget, kita maju saja karena kita ada kisah sukses bagaimana memenangkan kasus yang sudah kalah di pengadilan pajak tetapi bisa menang di dalam PK di MA. Oke, jadi Bapak Ibu intinya adalah banding bukan upaya terakhir. Inkrah iya, tetapi harus siap ketika kita di PK atau kita akan melakukan PK. Oke, nah ini pembuktian di pengadilan pajak itu dapat berupa saja apa saja alat buktinya. Surat atau tulisan. Jadi dalam sidang kita akan memberikan surat, tulisan yang menyatakan argumen-argumen kita atas sengketa itu. Nah, jadi ada keterangan ahli, keterangan para saksi, pengakuan para pihak, pengetahuan hakim. Nah, di sini yang menjadi menarik nih pengetahuan hakim. Karena hakim pengadilan pajak itu sebagian besar rekrutmennya walaupun bebas ya, walaupun ada rekrutmen saat ini Bapak Ibu, itu yang diterima sebagian besar juga dari mantan-mantan pejabat eselon 2, eselon 3 di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Jadi mindsetnya masih go to collect tax,
to collect money from taxpayers for Indonesia, begitu ya. Kemudian aturan-aturan yang ada juga mungkin rezim pada saat mereka membuat. Nah, jadi di sini walaupun pengadilan pajak sifatnya adalah harus netral, kadang sebagai pemohon banding, sebagai penggugat, kita harus perlu extra effort nih, begitu. Karena kita meyakinkan hakim atas peraturan, ketentuan yang mungkin saja mereka yang membuat. Nah, tetapi ini kita pastikan saja bahwa walaupun hakimnya dari pajak, kita harus yakin bahwa kita harus memperoleh keadilan ini atas sengketa ini. Kita bisa menggunakan semua alat bukti, begitu ya. Nah, di sini tidak ada nih kata-kata jurisprudensi. Nah, yang menarik adalah jurisprudensi. Bisa nggak kita pakai sebagai alat bukti? Alat bukti Indonesia tidak menganut jurisprudensi, gitu ya. Indonesia civil law, jadi nggak ada nih jurisprudensi sebagai alat bukti atau yang dapat memaksa hakim mengabulkan case kita kalau ada case sebelumnya yang sama. Tetapi apakah bisa menjadi argumen kita? Boleh, malah sangat bagus sekali Bapak Ibu kalau punya case yang sama, begitu ya. Kemudian Bapak Ibu bisa pelajari apa sih yang dilakukan oleh wajib pajak terdahulu untuk membuktikan ini kepada majelis hakim. Bapak Ibu bisa lihat dari putusannya, karena berdasarkan informasi dari pengadilan pajak, putusan hakim pengadilan pajak ini pun sifatnya terbuka. Dan panitera, kemarin saya ada acara webinar dengan panitera pengadilan pajak, mereka sudah mulai upload bukan hanya resume saja untuk hasil putusan pengadilan pajak, tetapi dalam bentuk full. Nah, tapi ini dalam bertahap ya. Menurut informasi bahwa 2019 lah yang sudah mulai diupload full. Dan ini mungkin perlu waktu sehingga semua putusan dalam bentuk full dapat diketahui oleh wajib pajak Indonesia. Jadi Bapak Ibu di sini bisa melihat apa sih yang dilakukan, prosesnya, alasannya apa. Karena jurisprudensi ini tidak menjadi alat bukti, tetapi dapat menjadi bahan pertimbangan, gitu ya. Karena bisa saja nih kita misalkan sebagai wajib pajak kesel nih, case-nya sama, ininya sama, hakimnya sama kok beda. Nah, hakim hanya akan mengatakan kamu tidak cukup membuktikan atau menjelaskan kepada kami sehingga kami akan memperoleh putusan yang sama. Ini juga diperbolehkan dan kita tidak puas kita bisa ke PK. Oke, yang kedua, keadaan yang telah diketahui oleh umum dan tidak perlu dibuktikan. Ya, ini bisa menjadi bukti di pengadilan pajak. Oke, jadi Bapak Ibu yang perlu diperhatikan jenis sengketa dalam proses banding itu ada yang terkait dengan yuridis, sengketa hukum, dan ada yang terkait dengan materi sengketanya. Jadi Bapak Ibu terbanding dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak, gitu ya. Biasanya akan masuk ke formalnya dulu nih. Apakah formalnya terpenuhi gitu? Karena kalau misalkan formalnya salah saja, misalkan penanda tangan adalah bukan wakil, bukan pengurus gitu. Nah, ini akan diserang, kemudian akhirnya formalnya saja sudah gugur. Nah, artinya adalah ya sudah kita tidak bisa untuk maju terus ke pengadilan. Dan misalkan juga nih, kita terlambat memasukkan surat banding. Ada jangka waktu kita terlambat, formalnya tidak terpenuhi. Nah, ini sayang sekali. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada sengketa pajak, pastikan timeline-nya, pastikan formalnya dulu, gitu ya. Kemudian yuridisnya, Bapak Ibu ini sengketa yuridis atau apa nih gitu. Kemudian setelah itu sengketa materinya harus kita siapkan semuanya. Jadi pastikan ini. Kalau yuridis, tinggal kita bentuk argumen yuridis kita, kemudian kita akan melihat dari yuridisnya terbanding atau tergugat, kemudian kita akan tanggapi dan hakim akan memutuskan secara yuridis.
Kemudian kalau untuk materi gitu ya, misal perlu uji bukti, perlu data, dokumen, kita support sepanjang itu menguatkan kita. Karena ya ini satu-satunya cara kita, misalkan mengenai ekualisasi PPA pasal 23, kita harus support semua. Kita yakinkan kepada hakim bahwa pertama datanya cukup besar, kalau diminta satu-satu ini. Tapi di dalam pengadilan kita harus support semuanya, sehingga hakim dapat meyakini bahwa proses ekualisasi yang dilakukan itu hanya menyandingkan TB dengan SPT, tidak melihat ke akun-akun atau transaksi apa sebenarnya yang terjadi. Karena PPA pasal 23 itu hanya atas jasa, sepanjang bisa dipisahkan barang dan jasanya. Nah, ini menjadi beban di dalam pembuktian oleh pemohon banding dalam proses persidangan. Ya sudah, kita harus hadapin, karena ini akan membantu kita meyakinkan hakim bahwa tidak semua objek tadi itu terutang PPA pasal 23. Oke. Jadi Bapak Ibu, sengketanya yuridis sama materi, jadi pastikan Bapak Ibu misalkan case ini yuridis, kuatin di argumen yuridisnya, kemudian ini materi, kuatin dengan pembuktiannya. Oke, jangka waktu banding sampai dengan putusan banding ya. Ini wajib pajak mengajukan banding, nanti jangka waktunya kapan ada di slide berikutnya. Kemudian dalam 14 hari pengadilan pajak akan mengirimkan ke terbanding, kemudian memiliki waktu 3 bulan gitu ya untuk menjawab. Kemudian habis itu 14 hari akan dikirimkan ke wajib pajak. Nah, yang penting itu ini di sini, kalau kita sudah ngajuin surat banding, yang paling penting kalau kita sudah menerima SUB itu 30 hari ya. Ini yang penting, kita punya waktu 30 hari untuk memberikan surat bantahan gitu atas SUB tadi. Nah, kalau misalnya proses yang 14 hari, 3 bulan, ini kan di luar dari radar kita ya sebagai wajib pajak. Tetapi sebagai wajib pajak, setelah saya terima dari panitera pengadilan pajak, saya punya waktu 30 hari untuk menanggapi surat bantahan. Nah, kemudian persidangan ini akan dilakukan 6 bulan setelah surat masuk begitu. Kemudian sebenarnya persidangan itu 1 tahun gitu ya. Jadi harusnya 6 bulan nih gitu. Tetapi dapat diperpanjang 3 bulan untuk proses persidangan di pengadilan pajak. Jadi harusnya setahun bisa diperpanjang 3 bulan. Kemudian putusannya itu bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. Jadi ini walaupun aturannya ada, tapi praktik di lapangannya Bapak Ibu menunggunya 1-2 tahun. Jadi ini jangka waktunya. Yang perlu diperhatikan dari sini adalah pertama, kita jangan telat untuk masukin surat banding. Kemudian setelah surat banding kita tunggu dari panitera pengadilan pajak mengirimkan SUB kantor terbanding kepada kita. Nah, itu kita harus siap lagi ini dengan timeline, kita punya waktu 30 hari. Nah, setelah itu kita nunggu undangan. Nah, karena kalau di luar kita misalkan paling lambat DJP 3 bulan, dia mau jawab seminggu saja boleh gitu loh. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah kita 30 hari ini maksimal. Kita merasa seminggu sudah cukup, boleh, karena paling lambat 30 hari kita menanggapin. Sebelum itu boleh. Oke, kemudian syarat pengajuan banding gitu ya Bapak Ibu, diajukan tertulis dalam bahasa Indonesia, kemudian kepada pengadilan pajak, jalan raya Murug ya itu ya. Kemudian kalau kita keputusannya itu berapa bulan nih? Ternyata ada 3 bulan ya. Jadi setelah kita memperoleh putusan keberatan 3 bulan gitu. Yang perlu diperhatikan adalah jangan terlambat, konservatif saja untuk pengajuan banding. Kalau tanggal surat putusan keberatannya berapa, dihitung 3 bulan, mundur sehari, itu 3 bulannya di situ. Nah, walaupun misalkan kita bisa beradu nih, saya tanggal putusan adalah 10 Agustus, tapi saya baru terima tanggal 20 Agustus. Nah, ini
bisa kita argumenkan ketika kita dianggap terlambat. Tetapi saya sarankan ke Bapak Ibu, ya kita mungkin tanggal 10 adalah setelah melalui pos itu sama-sama di Jakarta sehari. Karena internalnya di kita agak panjang, mungkin baru nyampe di tempat kita 10. Jadi tolong pastikan bahwa jangan sampai terlambat 3 bulan sejak tanggal putusan yang dibanding diterima ya. Oke, kemudian untuk 1 surat banding, 1 surat keputusan keberatan. Kemudian disampaikan dengan cara ekspedisi diantar langsung. Nanti gimana nih dalam masa COVID? Nanti kita akan update sedikit. Kemudian mengenai kelengkapan administrasi. Jadi Bapak Ibu ada 2 rangkap surat banding, 1 asli, 1 kopi dalam Word dan PDF gitu ya. Kemudian untuk banding bea cukai ini oh ya, banding itu bisa banding pajak, banding bea cukai, banding pajak daerah. Tapi yang kita omongin hari ini adalah banding pajak ya, karena untuk kuasa banding bea cukai itu juga harus mempunyai syarat tersendiri. Oke. Kemudian kalau kita untuk terkait pajak harus dilampiri surat keberatannya. Kemudian kalau kita sudah membayar yang kita setujui, ya kita harus lampirkan SSP-nya. Gitu. Karena surat banding ini ada sedikit belum terupdate-nya undang-undang pengadilan pajak, di mana di sana harus 50% dibayar, sementara undang-undang KUP kita sudah mengatakan sepanjang kita membayar yang kita setujui, proses formal dapat dilakukan. Gitu. Jadi hakim pengadilan pajak sudah paham bahwa karena ini belum terupdate-nya undang-undang pengadilan pajak, jadi sepanjang wajib pajak sudah membayar yang disetujui atas sengketa itu, proses banding dapat berjalan. Kemudian yang perlu disampaikan lagi, fotokopi akte pendirian perusahaan telah dimeteraiin, surat kuasa khusus jika diwakili oleh kuasa hukum apabila diberikan pada kuasa hukum. Kemudian, nah ini ada daftar isiannya, jadi mereka seperti checklist, gitu ya, checklistnya apa saja. Jadi ketika masuk itu sudah lengkap untuk memudahkan administrasi masuknya surat banding kita ke pengadilan pajak. Oke, jadi Bapak Ibu ini tolong diperhatikan bahwa ini perlu komplit, karena ketika tidak komplit, ya administrasinya nanti akan sedikit ya ini administrasi ini kan keputusan dari internal mereka, tapi kita penuhi saja. Apalagi kalau Bapak Ibu kayak konsultan, ini pasti sudah tidak menjadi masalah. Oke, ini banding. Sekarang kita masuk ke gugatan jadi Bapak Ibu. Nah, selain banding, Bapak Ibu juga bisa mengajukan gugatan ke pengadilan pajak nih. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jadi Bapak Ibu, tadi saya sampaikan nih contoh gugatannya. Ternyata ada keputusan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, kita gugat. Gitu. Itu contohnya tadi adalah STP PPN yang dianggap kita terlambat. SPT Masa juga terlambat menerbitkan faktur. Padahal kita bisa buktikan fakturnya benar sudah diterbitkan pada masa-masa yang tepat. Hanya karena kita ada masalah sedikit sehingga kita terlambat menyampaikan SPT Masa PPN. Tapi ini perlu diperhatikan juga, kapan kita membuat faktur pajaknya, terlambat enggak? Karena terlambat membuat faktur itu juga sanksinya yang benar 14 ayat 4. Tetapi sepanjang kita bisa buktikan bahwa kita tidak terlambat membuat faktur, hanya terlambat melaporkan SPT saja, harusnya 14 ayat 4-nya tidak terbit. Oke, nah ini alur sengketa untuk gugatan. Misalkan di tax audit ada terbit STP, STP-nya tidak sesuai, kemudian SKPKB-nya diterbitkan, misalkan kita SKPKB atau SKPKBT diterbitkan tanpa pemeriksaan, misalnya SKPKBT ya, tanpa ada pemeriksaan, tidak ada novum, tiba-tiba terbit SKPKBT.
Nah, SKPKBT kan syaratnya harus ada data baru, harus ada pemeriksaan. Lah ini kok tiba-tiba kantor pajak menerbitkan SKPKBT. Kita gugat. Nah, ini bisa dilakukan gugatan. Kemudian penelitian AR, nerbitin STP saja seperti tadi. Tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan undang-undang, kita gugat, bisa. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya ini yang tadi STP harus permohonan pasal 36 dulu, kalau yang tidak sesuai langsung gugatan ya, contohnya seperti itu. Oke, kemudian jangka waktunya. Nah, jangka waktunya kita mengajukan gugatan, nanti harus pastikan 30 hari setelah tanggal putusan kita harus gugat. Yang perlu diperhatikan adalah tadi sama ini di sini ada waktu kita menanggapi surat bantahan dari tergugat dalam hal ini DJP. 30 hari paling lama, lebih cepat lebih baik. Kemudian sidangnya 3 bulan saja, lebih cepat. Nah ini biasanya gugatan ini tidak begitu panjang ya. Sepanjang kita sudah membentuk argumen dan semua komplit, hakim sudah meyakini, ini punya waktu 3 bulan. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memang yakin banding, yakin gugat, argumen harus dibentuk dari awal dan ini harus kita jelaskan supaya tidak menjadi lebih panjang. Kecuali kalau memang harus ada pembuktian ya. Pembuktian kita harus buktiin lagi untuk meyakinkan hakim. Oke, jadi di sini yang perlu diperhatikan untuk gugatan, jangan sampai telat kita masuk gugatannya 30 hari. Kemudian jangan sampai telat juga kita nanggapin surat bantahan yang dikirimkan pengadilan atas bantahan si terbanding dalam hal ini DJP, itu maksimal 30 hari juga. Kemudian kita siap untuk diundang di berperkara di pengadilan pajak. Oke, kemudian syaratnya apa saja nih, gitu ya? Sama diajukan secara terbit dalam bahasa Indonesia, diajukannya ke pengadilan pajak kayak muruk, itu disampaikannya kalau ini adalah keputusan 30 hari ya kita, tapi 14 hari juga untuk pelaksanaan penagihan, tapi kalau untuk putusan kita 30 hari, kalau STP tadi, SKPKB tidak sesuai prosedur kita 30 hari. Kemudian satu pelaksanaan penagihan atau satu putusan untuk satu surat gugatan. Kemudian disampaikan dengan cara ekspedisi atau langsung. Ini bisa. Nah, oke Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya, ini ditujukan ke Pengadilan Pajak Jakarta, tapi kok bisa tadi sidang di Surabaya atau di Jogja? Oke. Jadi Bapak Ibu, untuk sidang kita memang semua mengajukannya ke Jakarta, tetapi Pengadilan Pajak Indonesia mempunyai aturan bersidang di ibu kota negara, di Jakarta bersidangnya. Tetapi untuk memudahkan wajib pajak yang berada di Surabaya, di Yogyakarta, wajib panitera bisa memindahkan tempat bersidangnya di sana. Tapi apakah wajib pajak boleh meminta? Ini saya belum melihat wajib pajak bisa meminta atau salurannya apa. Karena ini biasanya berdasarkan tempat kedudukan dari wajib pajak itu, gitu kan. Ini baru Surabaya, baru Yogyakarta. Kemarin ada yang diskusi, saya ada di Sulawesi, di Irian. Kalau saya bersidang, saya harus berapa kali, gitu ya. Karena Bapak Ibu untuk sidang di pengadilan pajak biasanya 3 minggu sekali. Tapi kalau sudah mulai mau jatuh tempo, intens, itu bisa seminggu sekali, 2 minggu sekali, tergantung hakim memutuskan perlu nggak untuk bersidang lebih intens. Normalnya 3 minggu sekali. Nah, jadi Bapak Ibu, pertanyaan dari yang Sulawesi, itu Irian gitu ya, Papua, saya kalau misalnya harus sidang di Jakarta, ongkosnya terlalu besar untuk datang, untuk biaya transportasi, akomodasi, bisa nggak ditambah? Oh belum, hari ini masih hanya ada di Surabaya, Jogja. Nah tadi saya sampaikan, yang ada di jauh tadi dari Jakarta itu tidak harus hadir sepanjang surat, kemudian pembuktian itu dikirimkan lewat pos boleh.
gitu. Kemudian kelengkapan administrasi juga sama ini, gitu ya. 2 rangkap gugatan, 1 asli, 1 kopi Word PDF. Kemudian 2 rangkap dokumen fotokopi salin surat putusan yang digugat apa, STP untuk gugatan, pelaksanaan penagihan itu dilampirkan lagi. Dokumen pendukungnya, fotokopi akta pendirian perusahaan yang udah dimeterein, kemudian kuasa khusus, kemudian kalau ada kuasa hukumnya, fotokopi kuasa hukum. Nah, ini kelengkapan administrasi harus dilampirkan pada saat masuk surat gugatan kita. Oke, kita udah masuk ketiga, tata cara penyampaian surat banding atau gugatan ya. Oke. Nah, jadi di sini Bapak Ibu sebagai wajib pajak, klien yang pengen beracara di pengadilan pajak, pertama disampaikan dengan alasan yang jelas. Nah, di sini pengadilan pajak punya aturan nih, harus di F4 old ini ya, Bookman Old Style 11. Jadi sebenarnya ini adalah supaya memudahkan administrasi mereka. Gimana nih kalau misalkan kantor kita nggak punya A4, hanya punya A4 dan seperti itu. Ini sebenarnya tidak menggugurkan surat banding kita, masih boleh diteruskan. Jadi ini hanya anjuran dari keseragaman administrasi pengadilan pajak, harus A4, harus Bookman Old Style, kemudian ini gitu ya. Tetapi terlepas dari itu tadi harus dipenuhi nih dalam bahasa Indonesia 3 bulan atau 30 hari untuk gugatan, itu yang paling penting. Nah, ini harus bagaimana nih kita untuk formalnya, misalkan disampaikan dengan alasan yang jelas, menyebutkan nomor surat keberatan atau menyebutkan nomor STP yang kita gugat gitu. Menyebutkan tanggal kapan kita menerima surat putusan keberatan, atau kalau kita konservatifnya kita tulis tanggal putusan keberatan atau tanggal STP-nya gitu. Karena ketika nanti kita menyatakan tanggal terima kantor, ini akan menjadi cerita lagi terus seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Kemudian yang penting adalah menyebutkan jumlah yang menurut kita itu berapa. Begitu. Jadi sengketanya 100, menurut kita cuma 10, kita tulis. Kalau misalkan kita tidak menulis, ini kamu sebenarnya petitumnya apa, mintanya apa. Hakimnya tidak begitu clear, sehingga nanti kita akan ngomong petitum, wah nggak jelas ini surat banding, surat gugatannya maunya apa gitu. Padahal itu kesimpulannya kita mau menjadi seperti ini angkanya gitu. Nah, kemudian dokumen yang dilampirkan gitu kan, tadi kan sudah ada ya tadi ya, akta pendirian ini sudah ada nih. Jadi ini adalah dokumen yang disertakan pada saat kita sudah ada surat bandingnya gitu. Jadi isian seperti checklist ini menjadi kelengkapan yang pada saat masuk surat banding, surat gugatan harus ada, karena ini menjadi pemeriksaan di level TPT-nya mereka gitu. Oke, kemudian surat banding. Nah, tadi saya udah sampaikan nih bahwa Bapak Ibu di COVID ini Bapak Ibu tidak bisa tiba-tiba datang ke pengadilan pajak untuk majuin surat banding, surat gugatan. Kita harus seperti reserve. 2 hari akan diberikan jadwal, boleh datang hari kapan, jam berapa. Tetapi ada juga nih yang kita sudah kirim reserve, ternyata nggak dijawab-jawab. Kalau nggak dijawab-jawab ya kita lewat surat saja. Karena ketika kita datang kita juga belum dapat jamnya, tapi kemudian kita reserve juga belum diberikan waktunya. Nah, tetapi berdasarkan aturan main mereka SOP, kita 2 hari sebelum kita menyampaikan surat gugatan atau surat banding, kita harus reserve dulu, gitu. Kemudian ini ada unduh dan isi formulir pengakuan penerimaan surat banding. Kami kirimkan email ke ini, nanti Bapak Ibu bisa melihat aturannya apa saja sih di dalam masa COVID ini. Nah, juga Bapak Ibu, untuk masa COVID yang kita ada di bulan Maret sampai dengan Juli itu
pengadilan pajak break selama 83 hari. Jadi 83 hari itu menambah waktu 3 bulan jika jatuh temponya pas di 83 itu ya. Gitu. Jadi Bapak Ibu tolong diperhatikan kalau misalkan pengajuan banding, pengajuan gugatan jatuh pada masa pengadilan pajak break 83 hari Maret sampai dengan Juli, itu kita malah diperpanjang 83 hari lagi. Tetapi kalau misalkan kita setelah bukan masa 83 hari, yaitu harus memenuhi tanggal-tanggal yang sudah tidak break tadi. Nah ini pengadilan pajak juga ada break lagi 2 minggu, tapi kita belum ada putusan lagi apakah ini memperpanjang atau enggak, karena hanya PSBB 2 minggu, kita nggak tahu nih, karena semakin maraknya COVID dan memenuhi peraturan Pemda Jakarta, tutup lagi 2 minggu. Oke, ini tata caranya. Jadi Bapak Ibu untuk masa COVID ini tidak bisa datang langsung, harus reserve minimal 2 hari. Kemudian kalau Bapak Ibu memang jatuh temponya tidak bisa dimundurin lagi, lewat surat atau ekspedisi. Oke. Tata cara penyampaiannya gitu ya. Ini tadi udah, kemudian nah, jadi setelah kita dapat antrian online, ini kita harus selalu cek gitu kan. Apabila mendapatkan konfirmasi antrian bahwa ada set formulir pengakuan penerimaan surat banding, kita harus upload tadi. Kemudian kita akan tunjukkan pada saat kita datang ke TPT di pengadilan pajak. Kemudian surat banding harus disampaikan kepada pengadilan pajak sesuai dengan kelengkapan administrasi. Kemudian follow up pengadilan pajak dan periksa ke situs web pengadilan pajak dalam mengenai sidang dalam waktu 2 minggu setelah mengirim bantahan. Nah, jadi ini kita tadi udah mengirimkan surat bantahan, kita cek aja. Kadang kalau kita nggak sering-sering cek, kita bisa kelewatan untuk sidang pertama, sidang kedua. Karena inilah setelah kita membantah dari Direktorat Jenderal Pajak, kita udah mulai aktif ngecek apakah kita dapat undangan enggak, karena bisa saja undangan itu tidak sampai di kantor kita begitu ya, atau enggak tahu kemana, tetapi kita bisa cek ke web pengadilan pajak untuk memastikan kita kapan ini gitu diundang. Nah, tahapan persidangan gitu ya. Nah, tahapan persidangan Bapak Ibu tadi sudah saya singgung juga, ada pemeriksaan formal. Nah, kalau tadi sengketanya yuridis sama materi, ini tahapannya pertama itu pemeriksaan formal Bapak Ibu. Jadi pemeriksaan formal atas surat keberatan, pemeriksaan formal atas pengajuan banding atau gugatan. Jadi di sini pastikan formalnya tidak ada yang salah. Walaupun banding sudah diputuskan oleh Direktorat Jenderal Pajak, tapi pada saat sidang ini dicek lagi yang nanda tanganin surat banding siapa, kemudian tanggalnya surat keberatan itu putusannya tanggal berapa, pemeriksaan keberatan, putusan itu dicek semuanya apakah memenuhi begitu ya. Karena kalau sudah tidak memenuhi, ini di levelnya di DJP sudah bilang ini suratnya tidak memenuhi syarat formal nih gitu kan, termasuk siapa yang mewakili wajib pajak. Kalau wakil dibawa juga bahwa dia ada di akte KTP gitu. Kalau misalkan karyawan dibawalah surat kuasanya, bawa A1-nya, bawa SPT bahwa dia memang benar karyawan wajib pajak. Jika kuasa ya biarinlah kuasa yang tahu begitu ya. Jadi kalau saya mewakili wajib pajak pada saat pemeriksaan formal, saya sudah tahu apa yang harus saya bawa sehingga formalnya lancar, formalnya oke, kita bisa masuk ke pemeriksaan materi persidangan. Karena kalau pemeriksaan formalnya nggak oke gitu ya, ada hakim yang langsung nggak mau ditutup, cukupkan. Ada yang misalnya kita aktenya tidak bawa atau apa, hakimnya ada yang oke disusulkan pada persidangan berikutnya. Karena kita minta bahwa itu memang benar yang menandatangani adalah pengurus pada saat tanggal yang tertulis gitu. Karena kan namanya pengurus itu bisa berganti-ganti jika ada perubahan ya.
Oke, setelah formalnya oke, gitu, ini kunci utama nih formal. Setelah formalnya oke, baru kita akan masuk ke materi. Nah, biasanya ini persidangan kedua nih, sudah kita harus membuat metrik sengketa, kemudian kita menambahkan tambahan penjelasan, kemudian argumen, kalau yuridis kita tambahkan argumen-argumen yuridis, kalau misalkan pembuktian kita akan minta uji bukti, kalau kita perlu saksi ahli, kita minta kepada hakim boleh nggak membawa saksi ahli yang memperkuat argumen kita. Nah, kemudian sebelum batas akhir persidangan setahun atau diperpanjang 3 bulan lagi, kita akan diminta untuk membuat closing statement. Pernyataan akhir kita apa? Pernyataan akhirnya DJP apa? Nah, ini kita tuliskan pada saat sidang terakhir. Kemudian ada keputusan hakim dalam bentuk putusan hakim pengadilan pajak. Nah, ini yang kita putusan inilah yang kita tunggu-tunggu, yang prosesnya bisa cukup panjang. Oke, kita masuk ke posita dan petitum. Saya bilang tadi saya bukan orang hukum ya, jadi saya cuma biasanya petitum itu yang saya mohonkan apa atas banding ini, atas gugatan ini, karena jangan sampai misalkan gugatan saya ditolak, saya menggugat surat itu benar nggak boleh ditolak oleh DJP. Nah, ini berarti hakim akan memproses ya surat itu sebenarnya objek nggak begitu. Nah, tetapi mengenai ketika ada angkanya, kita petitumnya tidak membunyikan di petitum, ya hakim pengadilan pajak tidak akan memproses. Tapi ada juga kita tulis petitumnya di situ, sehingga atas kesalahan ini bisa diproses, argumennya begini-begini, bisa juga hakim melakukan pemrosesan atas materi juga. Nah, jadi ini yang dipastikan adalah yang kita mintakan apa, gitu. Jangan sampai kita kurang meminta, gitu ya, atau malah tidak sesuai nulisnya argumen apa, mintanya apa. Ini harus inline. Oke, posita atau fundamentum petendi, dalil yang menggambarkan hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Tuntutan itu bisa banding, gugatan ya, itu harus ada dasar hukumnya, ada dasar faktanya. Jadi di sini dalam surat penjelasan kita harus bisa mendalilkan, gitu ya. Ketika kita ngomong A, ini kenapa A adalah dasar hukumnya ini, faktanya ini, sehingga hakim menjadi yakin bahwa kita sengketa yang kita ajukan adalah sudah benar menurut hukum dan fakta yang terjadi. Nah, kemudian petitum adalah tuntutan. Berisi tuntutan apa saja yang dimintakan oleh penggugat atau pemohon banding kepada hakim untuk dikabulkan. Nah, jadi di sini pastikan Bapak Ibu sebagai wajib pajak yang hari ini sepertinya, wah saya pengen nyoba saya sendiri di pengadilan pajak. Nah, dengan sudah ada brief, oh tata cara di pengadilan pajak, bikin surat, bikin tanggapin, kemudian kelengkapannya 3 minggu sekali kita akan sidang, setahun prosesnya bisa diperpanjang 3 bulan, kemudian kita nunggu lagi. Jika Bapak Ibu merasa siap untuk beracara di pengadilan pajak, silahkan saja. Tapi kalau Bapak Ibu merasa bahwa aduh saya kerjaannya di kantor ini nggak banyak yang bantuin saya sementara tiap kali sidang saya perlu effort luar biasa. Nah, itu lebih baik Bapak Ibu percayakan saja kepada konsultan, tetapi Bapak Ibu tahu guidance-nya. Oke, ketika Bapak Ibu, ini kok konsultannya nggak pernah bikin tambahan penjelasan, konsultannya nggak minta uji bukti. Nah, dari sisi klien, Bapak Ibu bisa request kepada konsultannya, ini harusnya kita perlu nih, saya punya, misalkan Bapak Ibu sengketanya di spesifikasi tertentu, misalkan gas alam. Saya punya nih ahli gas alam, saya mau dihadirkan sebagai saksi. Ini kita berkolaborasi dengan konsultannya supaya menjadi lebih dapat argumen kita dan diyakini oleh hakim, sehingga kita dapat menangkan kasus itu. Terima kasih, tetap sehat, salam sehat.
di masa pandemi ini Bapak Ibu tetap harus makan bergizi, pakai masker, cuci tangan sesering mungkin, dan hindari kontak dengan orang lain. Sekarang ini kita harus ada agak sedikit egois nih, nggak apa-apa. Yang penting coronanya tidak naik lah, karena semakin banyak hari-hari ini. Semoga kita semua selalu sehat, semoga selalu dilindungi Tuhan. Selamat siang, Tuhan memberkati. Terima kasih.